Ya baik, teman-teman sekalian, ini sebenarnya apa ya, hal kecil sekali, tapi menurut saya harus ada yang melakukan langkah ini agar narasi yang akan datang itu tidak selalu menjadi persoalan yang apa ya, complicated. Jadi saya sengaja membuat tafsir baru karena memang ini perlu disampaikan kepada khalayak sebagai tanggung jawab moral kita di dunia epigrafi. Hanya ada 2 baris tulisan pada batu yang dari foto itu, dan menurut saya memang view-nya luar biasa, sangat bagus sekali dan sangat tepat itu ya. Ya. Ini saya menyampaikan di situ Ranukumbolo kalau nggak salah saya catat itu berada pada ketinggian 2.400 meter di atas permukaan air laut. Mengapa itu perlu saya tuliskan? Karena nanti akan terkait dengan paparan yang berikutnya. Slide berikutnya. Ya, nah ini 3 foto yang di atas kiri yang warna kuning itu adalah replika dari prasasti Ranukumbolo yang dibuat oleh Museum Negeri Lumajang. Jadi batunya ya ukurannya sudah berbeda, tulisannya pun juga tidak terlalu mirip sebenarnya. Tapi itu untuk kepentingan museum. Jadi replikanya bukan membuat batu yang bentuknya sama, tapi dia dari batu alam yang ya diambil untuk dipahat bagian permukaannya. Yang bawah itu foto lama, masih ada nomornya dari OV itu. Kemudian, nah ini saya akan berangkat dari cara pembacaan yang umum. Jadi pembacaan yang awal itu banyak dimuat dalam sejumlah sumber teks yang ada di offline maupun online. Itu bunyinya Ling Dewa Empu Kameswara Tirta Yatra. Ya, Ling Dewa, ada kata Ling Dewa di depannya. Sementara ada juga yang membaca tanpa Ling Dewa. Jadi Empu Kameswara Tirta Yatra. Nah ini menurut saya apa ya, perlu kita lakukan tafsir ulang ini supaya kepada pembaca atau pemerhati sejarah ini menjadi lebih proporsional. Kalau kita memperhatikan aksaranya sudah kelihatan bagi teman-teman yang sudah terbiasa dengan paleografi, maka ini akan sudah memberikan gambaran bahwa ada kesimpang siuran antara pendapat yang beredar di masyarakat terkait dengan upaya untuk melakukan dating terhadap tulisan ini. Slide berikutnya, yang ketiga. Nah, saya kemudian mencoba dengan pelan-pelan sekali memahami apa yang ada di baris pertama itu. Ternyata setelah saya pelototi berkali-kali goresan yang ada itu, hasilnya adalah bacaan angka. Jadi angka ya itu dibaca dari kiri ke kanan. Angka 7, 4, 4, dan angka 1. Kemudian ada penggabungan 2 aksara, dan ada sukunya itu terbaca empu. Jadi ini bagian yang pertama. Saya tidak melihat adanya relevansi membaca kata link ya. Di situ tidak ada kata link itu. Memang angka 7 di situ bisa saja dibaca seperti la, tapi untuk berikutnya menjadi kacau. Ya, seperti dipaksakan itu. Jadi bacaan saya adalah angka. Nah, karena angka, maka juga timbul pertanyaan bagi saya. Apakah di Jawa Timur itu lazim kalau kronogram itu dipahatkan dari satuannya dulu? Satuan, puluhan, ratusan, baru ribuan. Jadi saya membaca ini sudah lama, tapi saya belum berani bicara apa-apa. Karena saya belum dapat referensi bahwa di Jawa Timur juga ada peluang angka tahun itu ditulis seperti hanya menuliskan Candra Sengkalan dengan menyebutkan satuannya dulu.
Kalau Candrasengkalan Lombo, bentuknya kata-kata, itu memang umum kalau menyebutkan satuannya dulu. Satuan, puluhan, ratusan, baru ribuan. Tapi ini angka. Jadi saya tahan dulu, ini agak lama saya tahan ini. Baru setelah ada temuan data berikutnya, baru saya berani untuk mencoba merangkai apakah memang betul ini angka tahun. Nah, baris kedua, bacaannya sebenarnya sudah baik. Hanya ada sedikit koreksi saya, yaitu pada bagian belakang, untuk Kameswara Tirta Yatra, itu tulisan ya itu dengan A, vokal A panjang yang betul. Menurut kamus Sanskrit itu harusnya dengan A panjang. Nah, ini juga jadi persoalan ketika muncul bacaan Empu Kameswara. Tapi saya sendiri cenderung lebih memilih, karena ada kata depan empu, bukan maharaja, maka tentu ini bukanlah seorang raja. Tapi dia orang lain, bisa seorang rohaniwan atau orang biasa yang berjuluk Kameswara. Nah, ketika ada sambungannya Tirta Yatra, saya kemudian teringat juga dengan apa yang dituliskan pada prasasti Sriwijaya yang menggunakan yatra ini. Nah, jadi pikiran saya, tentu ini terkait dengan suatu perjalanan suci. Ya. Selanjutnya, Mas. Nah, ini adalah bukti kunci yang kemudian saya gunakan untuk mengambil kesimpulan tentang goresan angka itu. Ini adalah angka tahun yang diperoleh kawan-kawan dari Boyolali dan sekitarnya yang melakukan eksplorasi atau belusuan di Gunung Merbabu, dan mereka mendapatkan satu buah batu yang tergoreskan angka tahun di sini. Ini berada di dekat puncak Sarif Merbabu pada ketinggian 2.924 meter di atas permukaan air laut. Nah, dari angka ketinggian inilah saya kemudian juga mengambil gambaran bahwa mengapa pada ketinggian seperti ini penulisan angka tahunnya mempunyai kemiripan. Kalau di Ranukumbolo 2.400, ini bahkan lebih tinggi lagi, hampir 3.000 meter dari permukaan air laut. Tapi yang penting bagi saya adalah bahwa ada cara menuliskan angka tahun yang dimulai dengan satuan dulu. Jadi terbaca di sini angka 9, kemudian 4, dan angka 1. Kalau kita bandingkan cara paleografi dengan yang ada di bawah itu, ada dua foto itu, ternyata menunjukkan kemiripan. Jadi memang berasal dari periode abad ke 15 sudah lebih ya, 15 sampai 16 Masehi. Ya. Jadi ini menurut saya bisa menjadi clue atau kunci yang membuat narasi kita berbeda. Bahwa ternyata budaya menuliskan angka tahun dan dimulai dengan satuannya dulu, dari satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan, itu ternyata merupakan budaya yang umum pada masyarakat gunung. Dan ini tidak ditemukan pada prasasti yang dipahatkan dari keluarga penguasa atau raja-raja tingkat rakai maupun maharaja. Jadi menurut saya juga kajian yang khas ini. Yang menarik lagi, jarak antara Merbabu dan Gunung Semeru itu ratusan kilometer. Ya, jadi pertanyaan juga kemudian bagaimana kita memahami bahwa culture area dari budaya ini memang begitu luas. Ya. Dan ini juga semakin memperkuat bahwa laku atau attitude dari para leluhur kita dulu memang luar biasa. Dan apa yang dilakukan oleh Bujangga Manik dengan melakukan perjalanan dari Jawa bagian barat sampai ke Jawa bagian timur itu menjadi terdukung dengan data ini juga.
bahwa budaya gunung menuliskan seperti ini ternyata tersebar yang sampai ini sudah diketahui ya paling tidak dari wilayah Jawa Tengah, dari Merapi Merbabu sampai dengan wilayah di Jawa Timur, wilayah Gunung Semeru, dan kita masih perlu melakukan eksplorasi yang lebih jauh lagi, barangkali ada juga di wilayah Jawa bagian barat. Nah, kita belum dapatkan data itu. Tapi di wilayah Jawa bagian tengah, yaitu di daerah sekitar Gunung Muria, juga sudah mulai kelihatan potensi menuliskan seperti ini. Ya. Jadi ini beberapa hal yang menurut saya merupakan data penting untuk membuat tafsir baru, narasi yang baru. Lanjut. Ya, jadi kalau kita berangkat dari narasi yang sekarang ini, aksara Prasiranukumbolo sering disebut juga dengan aksara Budo. Budo itu tidak terkait dengan agama Buddha, tapi Budo itu lebih banyak diartikan sebagai sesuatu yang kuno sekali. Ya, jadi kalau penggunaan kosakata Budo itu bisa kita temukan mulai dari wilayah Jawa Tengah, kemudian wilayah Yogyakarta, dan wilayah lereng-lereng gunung itu sering menyebutkan kata Budo untuk memberikan gambaran mengenai kehidupan masyarakat di zaman yang sangat kuno, zaman Budo misalnya. Kalau dalam teks Pararaton yang baru itu disebut sebagai zaman Kalutuk, zaman Kalutuk atau zaman Budo. Nah, kalau di masyarakat Jawa zaman saya kecil itu Kalutuk juga sering muncul, misalnya kalau saya berangkat dengan naik sepur kelutuk. Nah, sepur kelutuk itu maksudnya sepur atau kereta api yang jadul, yang kuno, yang menggunakan mesin sangat lama itu ya. Nah, kemudian secara paleografis aksara yang ada pada prasasti ini juga menunjukkan tren pada abad ke-15-16 Masehi sebagai aksara yang tidak bisa mewakili tradisi keraton atau budaya keraton, tapi ini budaya luar keraton. Jadi saya sepakat dengan apa yang disebut dalam ilmu antropologi tentang great tradition and little tradition. Walaupun kata great dan little itu tidak berarti apa-apa sebenarnya, tapi untuk memberikan gambaran bahwa yang disebut great tradition itu adalah budaya dari elit penguasa, sedangkan little tradition itu adalah para orang yang di luar elit penguasa atau yang dikuasai. Kalau dalam bahasa politik seringkali bicara mengenai pihak yang dominan dan pihak yang didominasi. Nah, aksara ini digunakan dan dikembangkan oleh masyarakat yang biasanya menempati asrama, kadewa guruan, dan mandala. Jadi mereka tinggal jauh dari pusat pemerintahan. Dan ini cocok sekali dengan realita bahwa ini ditemukan di Ranukumbolo, satu di Jawa Timur, satunya lagi yang tadi di Gunung Merbabu, salah satu puncaknya, Puncak Sarip. Nah, jadi penulisan ini sebenarnya memang tadi sudah disinggung, seirama dengan cara menyebutkan Candrasengkalan, yaitu dengan menyebut satuan, kemudian puluhan, ratusan, dan ribuan. Hanya dalam bentuk tulisan langsung angka itu memang jarang sekali. Nah, kemudian maka saya sampai pada satu upaya untuk tafsir baru. Lanjut, Mas. Nah, di tafsir baru saya ini, angka tahunnya jadi ketemu angka tahun 1447 Saka atau 1525 Masehi. Jadi sudah masuk abad ke-16. Nah, ini sebenarnya perlu kajian lebih lanjut. Mengapa pada awal abad 16 ini aktivitas ritual keagamaan seperti Tirta Yatra masih begitu diminati dan populer. Dan siapa saja yang boleh melakukan ini sebenarnya harus kembali kepada ajaran seseorang yang diikutinya. Jadi, ini menarik sekali. Bukan tidak mungkin kalau kita telusuri yang melakukan kegiatan ritual Tirta Yatra itu bukan hanya kalau kalangan umum, tapi juga sampai kalangan bangsawan yang sudah mulai meninggalkan
urusan keduniawian. Ya. Jadi kayak penulisan angka tahunnya ini menurut saya adalah suatu sebaran budaya yang luas biasa, sangat luas, mulai dari Merbabu sampai Semeru. Dan kita masih punya peluang, jangan-jangan di wilayah yang lebih jauh lagi ke arah barat juga bisa ditemukan seperti ini. Nah, tafsir yang kedua terkait dengan Ranu Kumbolo jelas ini menggugurkan apa yang selama ini berlaku di masyarakat, bahwa Ranu Kumbolo terkait dengan masa Kadiri ini sudah jelas menurut saya kandas, sudah tidak perlu diikuti lagi, dan ini perlu disampaikan pada khalayak bahwa cara menafsirkan data prasasti hanya berdasarkan sebutan yang sama dan diketahui dari suatu masa itu menjadi sangat lemah. Jadi ini perlu disampaikan sebagai upaya edukasi yang lebih lanjut. Nah, menurut saya juga yang ketiga, Empu Kameswara adalah sebutan seorang tokoh atau sosok yang melakukan suatu perjalanan suci, Tirtayatra, dalam rangka menuju kesempurnaan hidup sesuai dengan ajarannya. Nah, di sini saya perlu sampaikan bahwa saya mencoba mencari tahu lebih jauh tentang Tirtayatra itu. Nah, ternyata saya juga akhirnya menjumpai adanya penjelasan bahwa Tirtayatra itu adalah salah satu dari langkah-langkah yang harus dilakukan oleh seseorang ketika mereka sudah memasuki suatu alam kehidupan yang disebut wanaprasta. Wanaprasta. Jadi mereka sudah meninggalkan urusan duniawi, mereka kemudian akan menuju ke hutan, dan mereka akan melakukan banyak hal di dalam kehidupan itu, dalam wanaprasta itu. Nah, salah satu yang dilakukan dalam wanaprasta adalah melakukan tirtayatra. Ternyata ini menarik karena walaupun ada kata tirta yang berarti air, itu tidak berarti semata-mata harus terkait dengan air. Tapi itu sangat mungkin. Jadi kalau dikaitkan dengan Ranu Kumbolo menjadi sangat dekat ini kaitannya. Karena Ranu Kumbolo jelas-jelas ada air di situ. Ya. Apakah memang Tirtayatra itu mensyaratkan harus nyeberangi suatu pengairan atau air gitu? Apakah menyeberangi danau, menyeberangi sungai, atau bahkan yang lebih luas menyeberangi lautan atau samudra. Nah, tentu saja ini menjadi suatu yang sangat menarik untuk dibahas selanjutnya. Nah, penyebutan seseorang dengan nama Empu Kameswara ini sebenarnya menarik karena ternyata tidak hanya ditemukan pada prasasti ini, tapi pada prasasti yang dikeluarkan oleh para raja itu juga sering kita temukan sebagai suatu julukan seseorang dengan sebutan Empu Kameswara, baik dari masa Kadiri bahkan sampai pada masa Majapahit juga ada beberapa orang yang mempunyai julukan sebagai Empu Kameswara, dan itu sebenarnya bukan nama pribadinya, tapi itu kalau dalam konteks penguasa itu seperti abiseka nama gitu. Jadi Empu Kameswara. Kalau dalam bahasa modern sekarang ya misalnya orang sudah mempunyai sampai pada suatu derajat tertentu dalam kehidupannya, lah dia akan tambahin namanya sebagai nama yang lebih pantas untuk dia. Gitu. Baik, lanjutnya, slide berikutnya. Nah, jadi ini narasi Ranu Kumbolo yang saya usulkan seperti ini. Konon di tahun Saka 1447 dikabarkan tentang seorang yang bernama Empu Kameswara telah melakukan satu langkah ritual yang disebut Tirtayatra. Ritual ini dilakukan sebagai salah satu dari rangkaian langkah hidup wanaprasta yang untuk bisa memasuki tahap akhir yaitu sannyasin atau biksuka. Adapun Tirtayatra sendiri dalam konteks keberadaan prasasti ini menjadi sangat tepat karena terdapat di tepi ranu atau danau sebagai unsur air, tirta. Sedangkan dalam arti yang lebih dalam adalah suatu kehendak untuk melakukan penyucian diri dengan tanda petik menyeberang ke tempat lain, tentu saja tempat yang lebih baik ya. Menyeberang ini menurut hemat saya jalan dengan pengertian hijrah. Jadi memang ini menurut saya ini narasi yang saya tawarkan untuk memahami tentang konteks keberadaan Prasil Ranu Kumbolo. Baik dari persoalan kronologi, kemudian persoalan nama Empu Kameswara, dan keberadaannya di tepi
Tanukumbolo. Saya kira itu Ibu dan Bapak singkat dari saya, matur nuwun.